Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sebuah video pembelajaran yang membahas tentang peran serta fungsi kearifan lokal dalam pendidikan lingkungan hidup dan implementasi kearifan lokal dalam era industri 4.0. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harusnya mengetahui dahulu apa landasan teori dan definisi umum dari kearifan lokal. Dalam jurnal Siti Rofia tahun 2015 dijelaskan bahwa kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Kearifan lokal merupakan hasil pemikiran kolektif yang diwariskan oleh nenek moyangnya yang kemudian dijaga, dipelihara, ditaati, dan dilaksanakan oleh generasi selanjutnya. Cara definisi umum, kearifan lokal dijelaskan sebagai bentuk kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berasal dari nilai luhur berupa pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, dan kebiasaan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal harus selalu dilestarikan agar intensitasnya tidak mengalahkan pengaruh budaya luar yang ingin berusaha melunturkan budaya lokal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai landasan teori kearifan lokal. Terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan pengertian dari kearifan lokal. Yang pertama adalah menurut Rahyono, kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Sibrani, kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli masyarakat yang berasal dari nilai luhur masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya, menurut Keraf, kearifan lokal adalah mencakup semua bentuk keyakinan, wawasan, serta adat kebiasaan ataupun etika yang menuntun masyarakat di dalam kehidupan serta di dalam komunitas ekologis. Maka dari pengertian-pengertian tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kearifan lokal adalah suatu tindakan, keyakinan, kecerdasan, wawasan yang asli dari masyarakat setempat berdasarkan pengalaman juga untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Halo, saya Zahra Agustina akan menjelaskan hubungan antara kearifan lokal dengan kebudayaan. Menurut Iketut Gobiah, kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Sedangkan kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan manusia dari hasil yang harus didapatkannya dengan belajar dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antara kearifan lokal dengan kebudayaannya itu sebagai suatu yang berkaitan secara khusus dengan kebudayaan tertentu sebagai media bagi masyarakat lokal untuk mewarisi berbagai sistem pengetahuan yang merupakan bagian dari setiap kebudayaan lokal. Selain itu, kearifan lokal berkaitan dengan kebudayaan karena kearifan lokal selalu dihubungkan dengan berbagai sifat, tingkah laku, kebiasaan, dan kepercayaan di masyarakat. Terima kasih. Saya Rafa Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini merupakan identifikasi dari identitas suatu budaya lokal yang ada di Indonesia. Jadi, identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui identitas budaya lokal yang ada di Indonesia yang menjadikan suatu perbedaan karakteristik dengan satu budaya dan budaya lain. Oleh karena itu, terdapat tipe-tipe kearifan lokal, yakni yang pertama yaitu tipenya itu berdasarkan kuliner. Nah, setiap budaya itu pasti memiliki jenis makanan, bahan baku, dan kondisi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya perbedaan daripada segi kuliner. Yang kedua yaitu kaitan medis, di mana setiap budaya memiliki cara sendiri untuk menyembuhkan suatu penyakit. Oleh karena itu, disitulah terdapat perbedaan daripada kaitan medisnya. Yang ketiga yaitu kearifan lokal dalam kaitan sistem produksi. Di sini itu maksudnya
adalah setiap budaya itu memiliki cara tersendiri untuk memproduksi suatu barang dan jasa dengan melibatkan tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan budaya lokal tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengenai tentang busana atau pakaian. Nah, yang pastinya setiap budaya itu memiliki karakteristik daripada pakaiannya, kemudian busananya untuk membedakan dengan kebudayaan yang lain agar tidak disamakan. Yang kelima yaitu dengan pola bentuk rumah. Nah, setiap budaya itu pasti memiliki bentuk rumah yang berbeda-beda yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, tipe-tipe dari kearifan lokal ini sangatlah realistis. Nah, yang keenam, kearifan lokal dalam kaitan manusia dan interaksi kebutuhan manusia. Nah, di sini dimaksudkan adalah budaya tersebut pasti membutuhkan budaya yang lain gitu. Jadi tidak hanya individualis saja, melainkan harus adanya interaksi dan interdependensi antar satu budaya dengan budaya yang lain. Jadi di sini tipe-tipe kearifan lokal itu sangat beragam, dimulai dari kulinernya, terus sosial budayanya, kemudian fisisnya, terus juga adanya produksi, sehingga kita tuh harus mengeksplorasi dan melestarikan daripada kearifan lokal tersebut. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal ini dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi yang bermacam-macam pula. Kearifan lokal memiliki bentukan yang di dalamnya terdapat dua aspek. Aspek yang pertama adalah berwujud nyata atau tangible. Yang kedua adalah kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Yang pertama adalah kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible. Terdapat 3 bentuk yang diantaranya pertama tekstual. Pada bentukan kearifan lokal tekstual ini berupa sistem, nilai, tata cara, dan ketentuan yang dicatat dalam pedoman seperti kitab tradisional. Selain itu, bentuknya dapat berupa arsitektur bangunan, contohnya rumah rakyat Bengkulu. Bentuk yang kedua adalah benda cagar budaya atau karya seni. Bentuk kearifan lokal ini berupa benda peninggalan atau warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan fungsi yang tinggi. Selain itu, bentukan dari kearifan lokal memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Contohnya seperti keris dan alat musik tradisional. Bentuk yang ketiga adalah pola atau motif. Bentuk kearifan lokal ini berupa pola atau motif yang memiliki nilai seni dan arti. Contohnya seperti kain batik. Setiap motif dan pola pada kain batik ini memiliki arti khusus yang pastinya melambangkan kebaikan, dengan kata lain mengandung unsur filosofis. Aspek yang kedua adalah kearifan lokal tidak berwujud. Kearifan lokal tidak hanya memiliki wujud saja, melainkan terdapat yang tidak berwujud. Bentuk dari kearifan lokal ini dapat berupa pesan, seperti nyanyian. Pesan tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh petuah yang disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Contohnya seperti adanya mitos atau aturan khusus di Kampung Naga, yaitu dilarang masuk ke hutan larangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini berfungsi untuk membangun kesadaran, sikap mental dan moral, serta cara pandang manusia terhadap kelestarian lingkungan. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa lingkungan itu semakin memburuk, sehingga secara terus-menerus lingkungan mengalami degradasi. Hal ini tentu berakibat buruk terhadap lingkungan alam. Nah, dalam upaya tersebut, perlu adanya penanaman nilai-nilai kearifan lokal.
Karena pada nilai-nilai kearifan lokal tersebut memiliki unsur-unsur yang dapat membangun kesadaran manusia seutuhnya. Kemudian di sini fungsi kearifan lokal secara umum. Yang pertama itu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kearifan lokal mengelola lingkungannya itu secara lestari. Upaya menjaga keseimbangannya dengan lingkungan, masyarakat sekitar memiliki nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, kepercayaan yang merupakan kearifan lokal setempat. Nah, hal tersebut berfungsi pada konservasi dan pelestarian sumber daya alamnya. Kemudian fungsi yang kedua di sini untuk pengembangan sumber daya manusia, contohnya seperti upacara daur hidup. Kemudian fungsi yang ketiga itu untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya upacara Saraswati, pemujaan terhadap Pura Panji. Kemudian fungsi yang keempat di sini sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kemudian yang kelima di sini bermakna sosial, misalnya itu upacara integrasi komunal atau kerabat. Kemudian yang keenam itu bermakna etika dan moral. Nah, fungsi di sini terwujud dalam upacara ngaben, kemudian pemujaan terhadap roh leluhur, dan yang terakhir itu bermakna politik. Contohnya yaitu seperti upacara. Kemudian di sini ada fungsi kearifan lokal yang merujuk pada pendidikan lingkungan. Nah, kearifan lokal di sini dapat berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kemudian sumber daya lokal, proses sosial lokal, nilai-nilai lokal, norma-norma lokal, dan adat istiadat masyarakat setempat. Upaya kearifan lokal yang merujuk pada lingkungan di sini yaitu dengan menggunakan etika lingkungan. Etika lingkungan di sini bertujuan untuk mengubah pandangan, memiliki rasa empati, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, etika lingkungan di sini sebagai refleksi atau cerminan kritis terhadap pandangan, perilaku, sikap yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran kearifan lokal terhadap lingkungan dan pendidikan. Kearifan lokal memiliki peran dan bermanfaat bagi masyarakat lokal itu sendiri karena dapat dijadikan sebagai sumber nafkah, sumber inspirasi, sumber eksistensi, serta sumber kreasi dan ekspresi dari budaya. Saya akan menjelaskan peran umum kearifan lokal terlebih dahulu. Yang pertama itu menerapkan aturan adat atau nasional secara jelas dan tugas pada masyarakat. Aturan ini dibuat sebagai batasan-batasan untuk mengendalikan kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu sebagai upaya untuk menjaga keaslian budaya, adat istiadat, serta ciri khas yang ada pada suatu daerah. Yang kedua, berperan aktif dalam pengelolaan kebudayaan lokal, yaitu ikut berpartisipasi dan mengelola kebudayaan lokal itu sendiri. Mengelola di sini lebih tepatnya kepada melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal yang ada pada suatu daerah agar tetap terjaga dan tidak mudah musnah seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu memfungsikan nilai konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan memfungsikan nilai-nilai tersebut, yaitu sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam yang ada di bumi ini untuk generasi mendatang juga. Selain itu untuk menjaga keaslian ekosistem lingkungan hidup dan juga untuk mengurangi eksploitasi yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, memfungsikan nilai sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia di sini lebih tepatnya untuk menyadarkan dan bergotong royong antara satu dan lainnya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang untuk tetap dilestarikan hingga masa kini dan mendatang.
Yang kelima yaitu memfungsikan pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keduanya ini saling memiliki keterkaitan. Misalnya dalam melakukan inovasi budaya lokal, maka inovasi dalam budaya lokal dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Maka dalam melakukan inovasi tersebut harus memperhatikan betul nilai-nilai kebudayaan yang ada agar tetap lestari. Yang keenam, memfungsikan nilai integrasi sosial. Seperti kita ketahui bahwa budaya-budaya di setiap daerah itu berbeda-beda. Maka dari itu baiknya kita saling menghormati dan menjaga budaya satu sama lain dan tidak menjelekan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Hal ini berdampak untuk mengurangi sikap primordialisme yang sering terjadi di masyarakat. Yang ketujuh, memfungsikan nilai politik terhadap pengembangan budaya lokal. Seperti menerapkan aturan dalam hukum tertulis yang sah. Misalnya jika terjadi perebutan atau pencurian budaya lokal oleh negara lain, maka dapat dituntut oleh hukum yang jelas dan dapat dikenai sanksi yang setimpal. Setelah membahas peranan umum kearifan lokal, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran kearifan lokal terhadap lingkungan. Kearifan lokal memegang peranan yang penting untuk menjaga dan mengembangkan kesadaran, sikap, mental, dan moral manusia, serta cara pandang manusia terhadap kelestarian lingkungan alam. Terdapat dua peran kearifan lokal terhadap lingkungan, yaitu memenuhi kebutuhan sumber nafkah untuk hidup dan kehidupan manusia. Misalnya seperti manusia memiliki mata pencaharian sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Selain itu, untuk menjaga hubungan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam di sekitarnya. Kemudian, saya akan menjelaskan peran kearifan lokal dan pendidikan terhadap pendidikan. Nilai-nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai basis pendidikan karakter, yaitu sebagai media untuk penanaman rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya peserta didik. Dengan melakukan penanaman karakter positif sesuai dengan nilai luhur kearifan lokal yang ada. Selain itu, juga untuk membekali peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di luar lingkungan sekolah dengan memegang teguh nilai-nilai luhur kearifan lokal, misalnya seperti keadilan, kejujuran, objektif, dan lainnya. Penerapan kearifan lokal dalam pendidikan itu terdapat dalam berbagai jenis pendidikan, baik itu formal, non-formal, maupun informal. Misalnya seperti menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa pengantar pembelajaran, membangun dimensi atau ruang pada ruang pendidikan baru dalam sebuah kelompok berdasarkan usia maupun kelompok tradisional. Kearifan lokal yang diinternalisasikan dalam pendidikan tersebut bermanfaat sebagai pengetahuan lokal yang berguna bagi peserta didik. Sedangkan pendidikan di sini menjadi sarana kearifan lokal untuk mempertahankan dan menguatkan eksistensinya dari generasi ke generasi
yang ada untuk bangsa ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf bila ada kekeliruan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan kearifan lokal. Permasalahan pada kearifan lokal berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu kearifan lokal di masyarakat itu memudar atau bahkan menghilang. Permasalahan kearifan lokal yang pertama yaitu memudarnya semangat gotong royong. Gotong royong merupakan budaya asli asal Indonesia yang diturunkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Gotong royong merupakan kegiatan bersama dengan tujuan yang sama yang bersifat sukarela. Saya mencontohkan kegiatan gotong royong yang mulai memudar ini terjadi di Kalimantan Tengah. Masyarakat pada zaman dahulu di Kalimantan Tengah membuat sebuah handil atau parit atau sungai kecil yang berfungsi sebagai jalur transportasi atau saluran irigasi. Nah, kearifan lokal atau budaya ini mulai hilang karena pembuatan parit atau handil ini digantikan dengan sistem upah atau gaji yang disepakati berdasarkan persentase antara pemilik lahan dengan pekerja. Lokal yang kedua yaitu memudarnya ras kepemilikan atas sumber daya milik komunal. Rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya alam menjadikan rasa peduli untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam di tempat tinggalnya. Tetapi status kepemilikan komunal berubah menjadi status kepemilikan pemerintah menjadi satu alasan penting mengapa masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam memelihara dan menjaga hutan. Contohnya, hal ini terjadi pada masyarakat Bengkulu, di mana terjadi perubahan dari status pemerintahan marga menjadi status pemerintahan desa atas berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Masyarakat yang awalnya berpartisipasi aktif dalam memelihara dan menjaga hutan berubah menjadi pelaku eksploitasi hutan yang sekiranya hanya diakibatkan oleh perubahan sistem pemerintahan saja. Permasalahan kearifan lokal yang ketiga yaitu peningkatan jumlah penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia. Hal itu berimplikasi pada perubahan pola tatanan kemasyarakatan termasuk pada kearifan lokal dan budaya di Indonesia. Contohnya, budaya Betawi seperti rumah adat dan bahasa yang tidak digunakan lagi oleh masyarakat di Jakarta akibat dari asimilasi budaya yang dihasilkan dari masyarakat pendatang, di mana Jakarta sebagai pusat dari arus urbanisasi wilayah Indonesia. Permasalahan kearifan lokal yang keempat yaitu kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal yang terlihat pada sistem pertanian di Indonesia, seperti hilangnya metode perbintangan untuk memperkirakan waktu bercocok tanam atau pestisida yang menggantikan metode tradisional dari petani untuk menghilangkan hama. Di sini saya akan menjelaskan solusi permasalahan kearifan lokal. Nah, solusi yang pertama yaitu dengan berorganisasi dan bertemu banyak orang. Dengan berorganisasi, kita bisa memupuk kepedulian, rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, dan gotong royong terhadap sesama. Kenapa? Karena dalam organisasi pasti akan sering berkumpul dengan orang-orang dan akan sering berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, karena gotong royong sebenarnya adalah jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, keanggotaan komunal yang jelas. Kenapa harus dengan jelas? Karena agar tidak tumpang tindih, terus tidak terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan rasa tanggung jawab. Karena ketika jelas sesuatu, maka akan lebih mudah dalam mengorganisirnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk karena seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara terbesar keempat yang memiliki penduduk yang banyak. Untuk itu kita harus bisa mengendalikannya seperti yang pemerintah telah lakukan dengan program KB yang 2 anak lebih baik dan mewajibkan para
PNS untuk memiliki 2 anak dan tidak lebih. Yang kedua dengan program transmigrasi. Nah, transmigrasi ke pulau-pulau yang kurang penghuninya seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau yang lain. Nah, untuk yang ketiga, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Jadi dengan memfilter modernisasi atau budaya-budaya asing yang masuk. Nah, sebenarnya kebudayaan-kebudayaan itulah yang mengikis kearifan lokal itu sendiri. Dan kita yang tidak bisa memfilter, maka kita juga akan terbawa oleh kebudayaan asing seperti kebudayaan barat yang dengan pakaiannya, bahasanya, hedonismenya. Nah, kita akan terbawa oleh itu dan kita harus bisa memfilter mana yang baik dan bisa diterapkan dan mana yang lebih baik tidak diterapkan. Dan kita juga harus bangga akan kebudayaan kita seperti dari bahasanya, pakaiannya, bahasa Sunda kita juga tidak boleh malu menggunakannya, dan seperti pakaian daerah kebaya kita juga harus melestarikan batik agar tidak diakui oleh negara lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang implementasi kearifan lokal. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita membahas apa sih arti kearifan lokal tersebut. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang kearifan lokal? Menurut KBBI, kearifan lokal terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu kearifan lokal yang berarti kebijaksanaan, dan yang kedua adalah lokal atau setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah suatu bagian atau budaya yang dianggap memiliki nilai, gagasan, pengetahuan, serta kebijaksanaan yang dapat diikuti oleh masyarakat setempat. Nah, menurut Wibowo, pada tahun 2005 dalam bukunya halaman 201 terdapat pengertian secara umum apa itu kearifan lokal. Nah, kearifan lokal adalah suatu bagian dari budaya yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, sehingga kebudayaan tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia yang pada dasarnya adalah masyarakat multikultural atau yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Nah, berdasarkan penjelasan tentang definisi kearifan lokal sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal erat kaitannya dengan sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah akan menampilkan nilai-nilai atau penampilan yang berbeda dari daerah yang lain, sehingga nilai-nilai tersebut yang berpengaruh terhadap masyarakat pun akan berbeda. Dan nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri masyarakat daerah yang bersangkutan. Nah, implementasi kearifan lokal juga erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan dijunjung dan dimaknai tersendiri oleh para leluhur bangsa yang pertama kali mengenalkan kebudayaan tersebut kepada suatu daerah. Secara umum, implementasi kearifan lokal menghasilkan berbagai pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandungnya. Seperti halnya, terdapat nilai gotong royongan, kepercayaan atau religi, dan sikap-sikap seperti toleransi, menumbuhkan rasa cinta tanah air, saling membutuhkan, sikap saling tergantungan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan itu membuat masyarakat saling memahami dan tidak adanya rasa saling menjatuhkan. Contohnya terdapat implementasi kebudayaan atau kearifan lokal yang ditanamkan oleh budaya orang Jawa Barat, khususnya orang Ciamis, dalam tradisi misalin. Tradisi misalin adalah suatu tradisi atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Ciamis untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan dilaksanakannya tradisi atau kegiatan tersebut, membuat masyarakat, khususnya warga yang beragama Muslim, mereka saling menjunjung tinggi nilai gotong royong, keagamaan, saling percaya, cinta tanah air,
mencintai kebudayaan yang ditempati dan alam yang dijaga oleh mereka. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama di Jawa, contohnya ada Pranoto Mongso. Nah, Pranoto Mongso ini adalah aturan waktu musim yang digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Nah, jadi Pranoto Mongso ini memberikan arahan kepada petani dalam bercocok tanam, mengikuti tanda-tanda alam dan mongso yang bersangkutan. Nah, jadi dalam memanfaatkan lahannya itu tidak seenaknya sendiri. Contoh kearifan lokal selanjutnya yaitu komunitas adat Karampuang yang ada di Sulawesi. Nah, komunitas adat Karampuang ini dalam mengelola hutan mempunyai cara tersendiri dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka. Nah, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya mereka, sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Nah, komunitas adat Karampuang ini masih terikat dengan aturan atau adat serta pengetahuan dan pandangan kosmologis. Hal tersebut berkaitan dengan pemeliharaan lingkungannya. Contoh kearifan lokal selanjutnya yaitu yang ada di Baduy Dalam. Nah, masyarakat Baduy Dalam ini percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Nah, segala gerak perilaku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada buyut yang telah ditentukan dalam bentuk pikuku karuhun. Jadi, seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun-temurun. Nah, pikuku itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya: 1. Dilarang memasuki hutan larangan untuk menebang pohon, membuka ladang, ataupun mengambil hasil hutan lainnya. Yang kedua, dilarang menebang pohon sembarangan seperti buah-buahan ataupun jenis tanaman tertentu. Yang ketiga, dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk dan obat pemberantas hama. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.